Oke, kita mulai lagi ya sharingnya. Salam pengadaan semuanya sekalian, para pencinta pengadaan di seluruh tanah air. Pada sesi kali ini, saya akan coba sharing terkait bagaimana bukti pembelian dan kwitansi ya. Ini banyak yang request ini ya, sudah lama banyak request, terutama untuk yang mau ikut ujian level 1 ya. Ini katanya di soal kasus banyak yang keluar terkait bukti pembelian dan kwitansi. Nah, walaupun saya belum pernah ikut ujiannya, namun ya dari cerita-cerita teman-teman semuanya bahwasannya ya keluar yang di modul terkait bukti pembelian dan kwitansi. Coba kita lihat ya, kita lihat modulnya dan kita coba buat simulasi soalnya ya. Namun sebelum ke sana, kita coba dulu explore terkait materinya ya, terkait teorinya ya. Oke, pertama bahwasannya bukti kontrak ya, bukti kontrak yang berbentuk bukti pembelian dan kwitansi itu hanya untuk barang dan jasa lainnya ya. Jadi bukti kontrak yang berbentuk bukti pembelian dan kwitansi itu hanya untuk barang dan jasa lainnya. Nah, bukti pembelian ini untuk barang dan jasa lainnya sampai dengan nilai 10 juta. Sedangkan kwitansi ini untuk barang dan jasa lainnya sampai dengan 50 juta. Nah, jadi dibatasi nilai ya. Nah, untuk konstruksi dan untuk jasa konsultan ini tidak mengenal bukti pembelian dan kwitansi ya. Nanti kalau untuk konsultan pakai SPK ya, itu sama konstruksi juga itu mulainya dari SPK ya. Jadi saya ulangi, bukti pembelian dan kwitansi itu hanya untuk barang dan jasa lainnya. Bukti pembelian sampai dengan 10 juta dan kwitansi sampai dengan 50 juta. Nah, ini di dalam perpresnya. Kemudian kita lihat di modulnya ya. Kita lihat di modulnya. Nah, ini di modul berapa nih? Di modul terkait kontrak ya, kalau nggak salah modul 4 ini ya. Modul 5, maaf, modul 5. Modul 5 mengelola kontrak. Nah, ini ada daftar di halaman berapa nih? Di halaman 27 ada daftar bukti kontrak seperti tadi. Nah, bukti pembelian dan kwitansi ya. Nah, sampai dengan 10 juta bukti pembelian, kwitansi sampai 50 juta hanya untuk barang dan jasa lainnya. Oke. Kemudian apa saja isi bukti pembelian? Ini ada di halaman berikutnya pada modul. Isi bukti pembelian yang paling penting pertama ada identitas penyedia ya. Biasanya kalau dalam bond kan ada apa CP apa di atasnya gitu ya. Kemudian ini dilakukan untuk cara pembelian langsung tanpa negosiasi ya. Kemudian di dalam bukti pembelian ada berapa nilai pembeliannya. Kemudian kita beli apa saja dirinci ya, jumlah barangnya berapa ya, dan nanti subtotalnya berapa serta nilai pembelian totalnya berapa. Nah, ini pengadaannya dilakukan oleh pejabat pengadaan. Nah, itu ada tanda tangan PPK sebagai tanda mengetahui. Tapi biasanya pada umumnya bukti pembelian itu tanda tangan dari si penjualnya ya, penjualnya. Nah, boleh ditambahkan PPK untuk mengetahui. Nah, kita lihat tipikal dari bukti pembelian. Nah, ini bukti pembelian ya. Oke. Nah, ini pertama PPK ditugaskan untuk membuat bukti pembelian atas pembelian spare part kendaraan. Harga komponen kendaraan adalah 9 juta, sudah termasuk pajak. Oh, belum ini, belum termasuk pajak ya. Belum termasuk pajak. Belum pajak ya, belum pajak. Belum pajak, kita koreksi. Nah, belum pajak ya dari pelaku usaha toko LBP ya. Nah, lengkapi bukti pembelian ini. Nah, lengkapnya seperti ini. Ada nama penyedia. Oh, nama penyedia bukan ini udah bukan PPK ya, tokonya ya. Tokonya kita koreksi ya. Nah, berarti nama penyedia ini tokonya ya. Toko apa namanya ya. Nah, ini juga kita lengkapi ya. Nah, seperti ini. Jadi nama penyedianya, tokonya, kemudian pembelian spare part berapa nih harganya nih? 9 juta. Nah, ada pajaknya nih, PPN 11% sekarang ya, bukan 10%. 990 juta, jadi total 9 juta 990 ribu rupiah. Nah, ini menyetujui PPK-nya ya, PPK Pemdanya
Atau di sini bisa juga, di sini ada penyedianya ya, penyedianya. Nah, di sini ada penyedianya siapa ya? Penyedianya, nah ini toko ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Kurang lebih seperti ini ya. Jadi ada penyedianya ya, yang menerima pembayarannya ya, dan yang menyetujuinya PPK Pemdanya. Nah, kita lihat yang dari modul contohnya mana ya, contoh bukti pembelian. Nah, ini kwitansi ya, pembelian. Nah, ini bukti pembelian. Nah, ini PT Indo Jaya Mat. Nah, ada rinciannya apa saja yang dibeli, ada jumlah totalnya berapa, ada harga satuannya, ada penjumlahan volume dikalikan harga satuan dan penjumlahan totalnya plus PPN. PPN-nya ini masih 10% ya. Nah, nanti sekarang PPN-nya 11% dirubah berarti ya. Menyetujui PPK atau ditambahkan di sini bisa si penyedianya. Nah, itu untuk bukti pembelian ya. Bukti pembelian kurang lebih seperti itu ya. Jadi di dalamnya ada nama penyedianya, ada uraian apa saja barang yang dibeli, ada berapa kuantitasnya, ada subtotalnya ya, tambahkan PPN 11% jangan lupa dijumlahkan, kemudian menyetujui PPK. Nah, bila ini juga bisa ditambahkan ada penyediaannya ya di sebelah kanan. Nah, penyediaannya bisa ditambahkan. Tapi yang paling penting berdasarkan modul ada menyetujui PPK di sini. Oke. Yang melakukan eksekusinya pejabat pengadaan. Suka ada yang bertanya nih, siapa yang melakukan untuk pengadaan langsung? Nah, ini tentunya pengadaannya dilaksanakan oleh pejabat pengadaan. Nah, tapi yang mengetahui tanda tangannya itu pejabat buat komitmen. Nah, selanjutnya kwitansi ya. Selanjutnya kwitansi. Kwitansi ini untuk sampai dengan 50 juta rupiah. Kwitansi isinya apa saja? Identitas para pihak. Nah, ini identitasnya bukan hanya si penyedia, tapi para pihak ya, dari PPK yang memberikan uang, beratnya sama si penyedia aja yang menerima uangnya, menerima pembayaran. Kemudian sama juga pengadaan langsung tanpa nego ya. Muncul nilai pembeliannya berapa, sama juga jenis dan jumlah barang jasanya. Nah, ini tanda tangan penyedia wajib ini ya di atas materai sesuai ketentuan berlaku. Kemudian tanda tangan PPK sebagai tanda mengetahui. Kalau tadi ibaratnya kalau yang bukti pembelian tanda tangan penyedianya sunnah lah ini ya, tidak wajib, yang wajib menyetujuinya. Tapi kalau sekarang untuk kwitansi tanda tangan penyedia dan tanda tangan PPK harus ada dua-duanya ya. Nah, kita lihat contohnya ya. Kita lihat contohnya untuk kwitansi sederhana. Kwitansi sederhana. Nah, ini Pemda WHY sedang melakukan pengadaan souvenir sebanyak 500 buah. Harga souvenir adalah 50.000 per buah. Ya, berarti kemudian sebagai PPK ditugaskan untuk membuat kwitansi atas pembelian souvenir kepada penyedia terpilih oleh pejabat pengadaan. Harga per buah sebentar, HPS-nya 50, harga per buahnya harusnya maksudnya 45 juta nih. Harga per buah 45.000. Jadi sudah dinego lah ya. Sudah dinego. Kita koreksi sebentar. Harga per buahnya 45.000. Nah, dinego nih ya. Oke. Termasuk pajak. Nah, ini sudah masuk pajak. Nah, berarti 45.000 kali 50 buah, 500 ya. 500 itu adalah 22.500.000 rupiah. Nah, ini kwitansi seperti ini. Telah terima dari PPK Pemda ya. Siapa PPK-nya? Jumlah uang 22.500, terbilangnya pembayaran apa? 500 buah souvenir. Nah, yang menerima di sini ada PPK juga nih. PPK ya, nggak tahu ya. Nah, PPK nih, PPK siapa tadi?
Oke, dilengkapi ini ya. Jadi sesuai dengan petunjuk dari modul ya. Nah ini identitas pada pihak, tanda tangan penyedia, tanda tangan PPK sebagai tanda mengetahui. Nah jadi ada tanda tangan penyedia dan ada tanda tangan PPK. Ya, ini PPK. PPK Pemda. Nah ini kurang lebih seperti ini ya untuk kwitansi. Oke. Jadi ada yang menerima dan ada mengetahui PPK. Oke. Contoh kwitansi di modul mana ya? Contoh kwitansi kita search dulu. Kwitansi. Contoh. Ada ya, bentar. Nah ini contoh kwitansi umum kan, sudah terima dari ini harusnya sudah terima dari PPK-nya, bukan PT-nya nih ya. Ini koreksi nih, PPK-nya uangnya berapa? 9 juta rupiah ya, harus disesuaikan ya jumlah uang dan terbilang sama ya. Untuk pembayaran kertas ini dikoreksi ya. Rincian pembayarannya apa ya. Nah, ini ada yang yang menerima menyetujuinya PPK ya. Nah, PPK nih yang menyerahkan, ini maksudnya menyerahkan barang buat ya, tanda tangan si penyedianya ya. Ini harusnya yang menerima uang, kwitansi kan penerimaan uang biasanya ya. Nah, yang menerimanya siapa nih? PT Makmur, dan yang mengetahuinya adalah PPK ya. Oke. Nah kalau ini kwitansi untuk internal ini ya, contoh kwitansi perdirjen sesuai dengan perdirjen ini untuk internal ya. Tuh. Oke, nah ini ya bukti kwitansi tadi sudah ya, kwitansi sudah. Jadi intinya kwitansi yang tanda tangannya dua-duanya ada nih ya, dua-duanya ada ya. Nah, kemudian bukti pembelian juga. Nah ini bukti pembelian yang paling penting ada menyetujui ya. Nah, ditambahkan penyedia boleh seperti itu. Oke, kemudian apa lagi? Nanti ini dipotong ya. Mana sih? Nah, ini contoh dari teman-teman di WA Group ya. Saya simpan. Nah, bukti pembelian, ada nama pelaku usahanya, untuk beli apa, PPN-nya berapa, menyetujui ya. Nah, ini bisa ada penyedianya, bisa tidak ya. Nah, di modul cukup menyetujui aja. Kalau kwitansi ini harusnya dua-duanya ada nih, ada yang mengetahui juga di kanannya ya. Nah, di kirinya ada mengetahui atau menyetujui PPK ya untuk kwitansi. Oke, saya pikir cukup ya. Silakan dibaca lagi materinya, modulnya nih, nah modul kontraknya nih terkait kwitansi dan bukti pembelian ya. Nah, kita lihat bukti pembelian contohnya nih. Kita lihat contoh bukti pembelian, gambar bukti pembelian. Mana ya, nggak ada gambarnya. Nah, gambar. Oh ini sudah nih. Ini kwitansi. Ini bukti pembelian ini. Ini udah tadi ya bukti pembelian ini. Oke. Oke teman-teman semuanya cukup ya. Intinya tadi seperti ini simulasinya ya. Bukti pembelian seperti ini. Ada nama pelakunya, penyedianya, uraian barangnya, harganya, PPN-nya jangan lupa, dan menyetujui PPK ya. Ini yang penyedia ini sunnah ini ya. Kemudian kwitansi ya, kwitansi ini. Nah ini dua belah pihak harus ada ya. Nah, telah terima uang ya. Kalau terima uang berarti dari PPK dong ya. Terima uang. Jumlahnya berapa, terbilangnya berapa, untuk pembayaran apa.
Nah, kedua belah pihak menandatangani ya. PPK dan tokonya. Oke, demikian teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat baik untuk ujian ataupun untuk keseharian dalam membuat kwitansi dan bukti pembelian. Demikian. Saya tutup dengan alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Salam pengadaan dari Bogor. Ikutan. Nanti 2 kali, kita bareng-bareng ya. Ayo dari awal. 1, 2, 3. Di suaranya yang keras ya. 1, 2, 3. Kami insan pengadaan terampil berkeahlian, belajar, berbagi, bekerja, junjung prinsip mulia. Hey! Kami agen perubahan, selalu mengasah diri, takut dan tahan cobaan demi kawal pembangunan. Hai insan pengadaan, ingatlah pentingmu, majulah, majulah negeriku, kami siap mengawalmu. Cukup belum? Sekarang kita berdiri. Ayo. Ini harus yang keras Ibu Bapak ya. Kita nyanyi 2 kali. Oke, nyanyi 2 kali. Kaki kiri depan, mungkin harus semangat itu dulu ya. Huha kita pakai dulu ya. Nanti Pak Bapak ada huha lagi. Jangan lupa. Saya bilang pengadaan, Ibu Bapak teriak. Oke. Saya bilang agen perubahan, Bapak Ibu. Siap ya. Pengadaan. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua.